Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Amarna bitihadi wal i'tisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini melaksanakan sholat secara berjamaah, dapat kita bermajlis ilmu, dan dapat kita beriktikaf, dan juga kita dapat bersilaturahim di antara kita satu sama lainnya. Ini semuanya nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak terlupa pula nikmat yang Allah berikan itu adalah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Itu nikmat Allah. Dan juga Allah berikan kita berkesempatan untuk berdoa kepadanya. Itu juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada apa yang saya sampaikan, ada beberapa permasalahan fikih yang dalam kajian fikih adalah fikih minoritas. Artinya berkaitan dengan agama lain, yaitu bahasa istilahnya non-muslim. Kalau bahasa dalam Al-Qur'annya kafir, selain Islam adalah kafir. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, status anak kecil orang non-muslim yang meninggal di akhirat, statusnya bagaimana? Maka yang membawa dia kafir, Nasrani dan Majusi adalah orang tuanya. Kapan dia dihitung ketika dia mukallaf? Kapan dia dihitung? Ketika dia sudah balik, maka ada sanksi hukum baginya. Tapi kalau dia belum balik, maka tidak ada hukuman baginya seperti bayi yang lainnya umat Islam, maka tak ada dosa sedikit pun baginya, walaupun orang tuanya adalah kafir. Itu yang pertama. Ada berapa dalil? Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, maka Rasulullah SAW apa ad-atfali musyrikin, maka ditanya mengenai anak-anak kaum musyrikin yang mati. Qala Allahu a'lam bima kanu amilin iz qalaqahum. Nabi SAW jawab, Allah yang lebih mengetahui apa yang mereka perbuat, kerana Dialah yang menjadikan mereka. Dalam kajian fikih, maka sanksinya adalah ketika sudah balik. Yang kedua, apakah najis uang kertas yang berputar di pajak? Uang itu kena kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran yang memegangnya pun bukan umat Islam saja, bermacam. Nah, ada berapa rincian
Yang pertama, uang kertas yang terlihat ada najis dan melekat najis padanya, kering maupun basah, seperti darah, tahi, dan lainnya, itu adalah terkena najis, maka harus disucikan, paling tidak disiram. Kalau nampak itu disiram. Ini menurut mazhab Imam Hanafi. Yang kedua, uang kertas yang terbukti ada najis, baik kering maupun basah, nampak jelas, maka orang yang sholat membawa uang hukumnya seperti orang yang sholat membawa najis. Orang yang sholat seperti membawa najis. Kalau dia jelas nampak najis itu, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Maliki termasuk najis yang dimaafkan. Ini menurut Imam Syafi'i itu jelas. Kalau jelas najis kering ataupun basah yang lengket pada uang tersebut, lalu kita bawa, maka tak salah sholat kita karena kita membawa najis. Namun Imam Maliki mengatakan itu najis yang dimaafkan, berarti sholatnya sah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang murtad masuk Islam kembali. Dia Islam lalu kafir, lalu masuk Islam lagi. Pertanyaannya, apakah dia bersih seperti orang kafir masuk Islam? Orang kafir yang dasarnya lalu dia masuk Islam, apakah dia seperti itu sehingga tidak ada tuntutan ibadah baginya? Hapus bersih, dosa bersih. Menurut Imam Syafi'i, ketika dia Islam kafir masuk Islam, maka wajib baginya mengqadha kewajibannya seperti mengqadha sholat, mengqadha puasa, dan wajib membayar zakat. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab imam yang lain, imam yang tiga, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Hanafi, itu mengatakan tidak diqadha yang dulu dia meninggalkan ibadah itu karena dia dalam keadaan kafir. Ini berapa pendapat. Nah, karena tidak ada dalil hadisnya ini bermacam mazhab. Tetapi yang bermazhab Imam Syafi'i, yang mayoritas kita di sini, maka itulah yang disampaikannya. Dan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang mengikut mazhabnya Imam Syafi'i, itu tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya pendapatnya sama, wajib diqadha. Syaratnya dia dulu Islam, lalu kafir, masuk Islam lagi. Nah, yang keempat, Bapak Ibu rahmatullah SWT, saya singkat sedikit, insya Allah dapat kita pahami. Pakaian yang terkena asap pemanggang daging, mohon maaf, babi dan anjing, lewat kita jalan, tiba di jalan itu kena asapnya. Daerah yang banyak-banyak lah, di mana BPKB BPKH di sana, lalu lewat kita. Nah, najis adalah sesuatu yang kotor yang wajib atas seorang muslim untuk menghindari dan membersihkannya, baik terkena tubuh maupun terkena pakaian. Bagaimana firman Allah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Nah, najis itu bermacam-macam.
Di antaranya ya bangkai, darah, nanah yang berwarna putih dan berwarna kuning, muntah, kencing, tahi, baik manusia ataupun hewan yang halal dimakan atau yang haram dimakan, seperti anjing dan babi, air mani anjing dan babi, mazi dan wadi, cairan yang memabukkan dan telur busuk dan lain-lainnya. Ini najis. Babi dan anjing adalah hewan najis yang berdasarkan hadis Rasulullah. Iza walau al-kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu summa liyasilhu sab'a mirar. Jika ada anjing menjilat bejana salah seorang di antara kamu, maka hendaklah membuangnya lalu mencuci sebanyak 7 kali, lalu ditambah dengan air tanah. Nah, ini menurut mazhabnya, ini menurut hadis Rasulullah SAW. Nah, kenajisan babi adalah mengkiaskan dengan anjing, sama seperti anjing tersebut. Aulah ma khinzirin fa innahu rizsun, dalam surah Al-An'am ayat 145, atau daging babi karena sungguhnya semuanya itu kotor. Nah, maka lewat tempat pembakaran anjing dan babi kena asap pembakarannya, maka pakaian yang terkena asap dikategorikan terkena najis dan dia harus mencuci bajunya dan menyamak 7 kali. Salah satunya memakai air yang dicampur tanah karena mengikuti hukum asalnya karena najis tadi. Pakaian yang terkena asap tidak sah dibawa sholat sebelum dicuci atau disucikan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, asap dan abu dari pembakaran najis hukumnya suci. Itu Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i tadi sudah jelas. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Wahhabi menjelaskan dalam Kitabus Shalah ala mahzahib al-ba'a ma'adillah ahkamiha. Apa katanya? Rimadun najsil muhtaraku bin nar wa dukhanuhu najsani tab'an li aslihi illa annal malikiyah qalu bi taharatiha. Abu dan asap dari pembakaran najis dikategorikan keduanya adalah najis karena mengikut hukum asalnya. Menurut mazhab Imam Maliki, abu dan asap dari pembakaran najis adalah suci. Itu kita lah, Pak. Kalau mazhab kita di sini kan jelas itu, ya. Maka mana tahu Bapak Ibu lewat di sana, lewat aja Pak ya, jangan berhenti, lewat aja, jangan berhenti pula. Ya. Maka kena asap tuh, kena asap. Itu sudah kena. Nyata jelas kena asapnya. Kalau tak jelas tak nyata, masih ragu kita tinggalkan. Nah, yang kelima, salat di gereja dan di rumah non muslim boleh tidak? Salat di sana. Maka jumhur ulama bersepakat, salat di gereja dan muslim itu hukumnya makruh. Rasulullah SAW juga membolehkannya, namun apabila keadaan darurat tidak jatuh hukumnya makruh. Boleh, tapi bukan makruh tapi mubah. Bukan makruh tapi mubah. Jadi sholat di gereja, sholat di rumah non muslim boleh. Yang penting bersih, ya. Yang penting suci dari kotoran hewan. Nah, ini pendapat jumhur ulama dan ini disepakati karena ada hadis yang kuat. Berdoa di rumah non muslim, diundanglah anak yatim ke rumah ataupun ke gedung putih.
Gedung Putih itu rumah siapa tuh Pak? Hah? Olo Penggabean. Itu ketemu gedung Putih, ya kan? Lalu anak-anak itu berdoa. Anak-anak itu berdoa. Sehingga ada ungkapan mereka, ya Allah, kasihkanlah keselamatan, rezeki, yang lain-lainnya kepada orang tersebut. Ya. Nah, hukum berdoa di rumah orang muslim hukumnya boleh. Berdoa di rumah orang non muslim hukumnya boleh. Ya, karena tidak ada kaitan rumah dengan apapun. Apabila doa yang dipanjatkan adalah doa-doa agar dia diberi hidayah, kesehatan, kelancaran usaha, dan kenyamanan tempat tinggal, semuanya hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kalau dia berdoa minta ampunan atasnya, itu dia meninggallah sudah, diundanglah, minta doakan di sana. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa Allah Penggabean. Itu contohnya. Maka hukumnya haram. Haram. Tak boleh. Kalau minta doakan untuk berkahnya boleh. Apakah boleh kita mengaminkan doa non-muslim? Pendapat yang membolehkan ada syarat. Ya. Ini apa? Ada pendapat Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abu Saibah dalam musnadnya tentang seorang muslim mengaminkan doa pendeta, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dan Auza'i dari Hasan bin Atiyah radhiyallahu, tidak apa-apa seorang muslim mengaminkan doa seorang pendeta. Sesungguhnya doa mereka untuk kita dikabulkan, sedangkan doa mereka untuk mereka tidak dikabulkan. Tak dikabulkan. Kalau dia doa itu minta dikabulkan, sedangkan dia doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Maka hukumnya dibolehkan mengaminkan doa mereka. Amin, amin. Itu doanya. Nah, dalil yang melandas pendapat di atas, Rasulullah SAW membolehkan menjawab salam. Bukankah salam itu isinya doa dan muslim kepada orang Islam? Maka doa jawabannya waalaikum. Assalamualaikum. Katanya Allah. Ini kan asal jumpa kita. Apa kata jawab? Waalaikumsalam. Itu kita jawab. Jawabannya alaikumul hidayah atau alaikum. Alaikumul hidayah itu semoga kamu dapat hidayah, bukan alaikumussalam. Tak boleh. Kan banyak yang ngajarkan gitu kan. Waalaikumsalam, atas kamu celaka kau, katanya. Celaka kau, katanya. Tak boleh. Maka apa doanya? Waalaikum, atau waalaikumul hidayah. Semoga engkau itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal lagi, yaitu tentang orang Islam mendapat proyek pembangunan rumah ibadah yang lain, contohnya gereja. Nah, gereja. Dia tukang besi, punya toko besi. Dia punya toko panglong. Atau dia kontraktor. Lalu datang untuk membangun rumah ibadah, termasuk rumah ibadah gereja. Bagaimana hukumnya jika seorang pekerja bangunan yang beragama Islam mendapat proyek membangun gereja? Apakah boleh? Jawabannya, seorang pekerja bangunan yang beragama Islam, dia mendapat proyek pembangunan gereja atau tempat ibadah lainnya, bukan tempat ibadah umat Islam, hukumnya tak boleh. Yang bekerja, ini makna di sini yang
yang bekerja. Ini yang bekerja. Imam Muhammad Romli menjelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtas, la yasihu istizaru jimmin musliman libana'i kanisata lijirmati binaiha. Ini suatu cabang permasalahan, tidak sah hukumnya seorang non-muslim menyewa, memperkerjakan orang Islam untuk membangun gereja, karena haram bagi seorang muslim membangun gereja. Ini bekerja. Ini kan? Pertanyaannya, yang pedagang, dia punya panglong tadi, punya toko besi. Ini ceritanya muamalah. Nabi pernah jual beli dengan orang Yahudi. Boleh? Boleh. Kita kadang belanja dipajak bukan saja sama orang Islam. Boleh? Boleh. Kita pergi ke Indomaret contohnya, ke Alfamidi, punya siapa tuh? Bukan non-muslim. Kita beli kusen, beli pintu, beli apa lagi, kulkas, beli AC, beli keramik, semuanya toko mereka. Apakah boleh? Secara hukum muamalah jual beli hukumnya boleh dengan orang kafir. Tetapi di sini diperincikan adalah bekerja, membangun, ikut dia membangun. Sama dengan yang punya apa tadi, proyek tadi, yang kontraktor tadi, itu apa pandai kita lah, mana tahu ada tukang-tukang, sampaikan sama mereka, tak boleh. Kau dapat tukang mereka saja. Nah, bagaimana hukumnya tukang becak, gojek, gokar mengantar penumpang ke rumah ibadah orang non-muslim? Ya kan? Hari Minggu, hari apa? Bagaimana hukumnya? Nah, jawabannya di sini dikuatkan, haram hukumnya seorang muslim yang berprofesi sebagai sopir, tukang becak, gokar, tukang ojek, baik becak online atau tidak, mengantarkan penumpang ke gereja. Di sini sampaikan, apabila dia mengetahui tujuan penumpang ke tempat ibadah agama lain. Kalau tidak tahu, maka tidak dijatuhkan kepada hukumnya haram. Ya, ini hukumnya apa? Dalam melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi orang itu di sana tuh melakukan kemaksiatan. Sudah jelas ibadah bukan menyembah Allah. Ibadah bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita tahu, maka hukumnya haram. Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitab Fatawa Al-Hadisiyah Al-Kubra, apa katanya? Laisa lahu an yadullahu lizalika. Tidak diperbolehkan seorang muslim menunjukkan atau mengantar orang non-muslim, ya, non-muslim ke rumah tempat ibadah mereka. Li'anna la nukirru abidi asnami ala ibadatina fa irsaluhu littariqi ilaihi i'anah lahu ala maksiatin azimatin fa hurima alaihi zalika. Sini katanya, karena kita umat Islam tidak mengakui, membenarkan para penyembah patung terhadap ibadah yang dikerjakannya, maka menunjukkan kepada mereka jalan menuju tempat ibadah mereka berarti membantu kepada kemaksiatan yang besar, karena hukumnya yang demikian itu adalah haram. Itu Imam Haytami. Tapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ini menurut Imam Abu Hanifah, apa hukumnya? Boleh. Hukumnya boleh. Wahba Az-Zuhaili menjelaskan dalam Fiqhul Islam wa Adatuhu,
wa yazuju li saksin inda Abi Hanifata ayu akhira atau ayu azira nafsahu aw sayratahu aw dabbatahu bi azrin li ta'mirin kanisah. Dan boleh bagi seorang menurut Abu Hanifah untuk mengupahkan dirinya atau mobilnya atau kendaraannya dengan suatu upah untuk kemakmuran gereja. Nah, kita lah yang mana ngambil kan, ya kita mengambil apa hukumnya. Jadi kita jangan ini harap mana yang kuat bagi kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir yaitu sayur dan buah-buahan yang dipupuk dengan tahi anjing dan tahi babi. Apa hukumnya? Memakan buah-buahan yang dipupuk dengan tahi atau kotoran, baik dari kotoran hewan yang halal atau yang haram, hukumnya suci. Hukumnya suci. Halal buah-buahan itu dikonsumsi dengan cara tanaman atau sayuran itu dicuci bersih lebih dahulu pada kulit dan bagian luarnya. Itu dia. Jadi itu dicuci dulu. Menurut Wahab Az-Zuhaili dalam fikih Islam Tuhunya juga, was-samaru was-sajaru waz-zar'u nabitu min najasatin aw sukiyat bima'in najasin tahirun. Buah, pohon dan tanaman yang tumbuh dari benda najis atau disiram dengan air najis, ya dipupuk dengan kotoran adalah suci. Lakin yutharu zairuz zar'i nabiti ala najasatin bil muslim. Akan tapi wajib disucikan zahirnya yaitu kulit atau bagian luarnya tanaman itu yang terkena najis dengan membasuh dan mencucinya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin nanti ada sebuah pertanyaan yang dapat kita diskusikan. Mudah-mudahan dapat kita mengambil ilmu yang berapa ini. Allah. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu kami yang ingin bertanya seputar kajian dan persilakan. Lampu. Iya Pak. Mati lampu. Iya, enggak apa. Sayur yang terkena najis atau dipupuk dengan najis atau itu mencucinya kan air aja bukan? Iya. Mencucinya tidak disamak, cucinya seperti biasa saja. Tetapi airnya adalah air yang mengalir. Air mengalir, artinya bukan dalam ember. Lalu dikocok-kocok situ, enggak, air di ember itu dituangkan, dituangkan, itu dia. Tidak disama, tak disama, karena dari pupuknya, Jadi kalau di tanah-tanah karo itu kan gitu dia, banyak memakai seperti itu dia. Kita pun kadang pakai pupuk dari tai kambing, ya kan, dari tai kambing. Nah, itu ternyata efektif dia cepat dia besarnya. Tapi sekarang udah pengelolaannya, maka dicuci seperti biasa tapi dengan air yang mengalir, bukan air yang tergenang. Itu. Ya, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu kami yang masih ingin bertanya. Ya. Terkait foto tadi Pak. Iya. Kalau Imam Syafi'i kan setiap sholat yang tertinggal itu lebih utama kita mengkodok daripada sholat sunnah. Nah, terkait kodok ini kita
kita waktunya itu harus sesuai dengan waktu tersebut atau bisa mengkodok di waktu yang lain. Misalnya waktu subuh, ya. subuh di waktu maghrib. Nah, syarat dan ketentuan mengkodok mengganti itu tidak ada dengan ketentuan sesuai dengan waktu ibadah salat tersebut. Apakah boleh disatukan dalam satu waktu? Boleh. Contoh, kita ini salat Isya. Sesalat Isya itu kan panjang waktunya. Lalu kita ganti maghrib, Isya, zuhur, asar, subuh, itu kita ganti sekali. Ini yang kita ingat, contoh 5 tahun pula kita ganti kan, catat. Lagi terus. Kapan pun mau kita ganti boleh, termasuk mengganti itu di waktu jam-jam yang diharamkan salat. Ya, setelah subuh itu kan. Nah, maka apa? Itu diperbolehkan. Kenapa? Ada tujuan ibadahnya, yaitu mengganti mengkodoknya. Termasuk mengganti puasa, kecuali hari yang diharamkan Allah. Ya, hari tasyrik itu yang diharamkan Allah melaksanakan ibadah puasa. Maka boleh digabungkan sekaligus. Kalau kuat tenaga kita 10 kali sholat itu kita kodok, kita ganti. Ya, mengganti sholat kita yang dulu. Ini bukan saja yang murtad, tetapi yang Islam pun, Islam tinggal, maka wajib dia ganti dengan seingat dia berapa kali dia meninggalkan sholat itu. Berapa banyak dia meninggalkan sholat? Dihitung-hitungnya. Kalau dapat kita hitungnya, kalau tak dapat, wallahu a'lam. Ya, silakan. Mungkin Ya, masalah kembali mungkin 1 atau 2 orang yang bersilakan. Kosong doa. Mungkin Ustaz mohon doanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini penuh dengan keberkahan dan dapat kita mengamalkan ilmu tersebut. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم طول أمورنا وصل أنساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وواسع أرزاقنا ولا الخير قربنا وأن الشر أبدنا وعليها عزنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.